Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua orang di muka bumi sebentar lagi akan merayakan pergantian Tahun Baru Masehi dengan penuh kegembiraan. Hal ini menandai awal dari suatu periode di mana mereka akan membuka lembaran baru dan menetapkan tekad untuk mencapai resolusi di tahun yang baru. Tahun Baru Masehi merujuk pada awal tahun dalam kalender Masehi yang secara luas diakui dan digunakan di seluruh dunia. Masyarakat global merayakan pergantian Tahun Baru Masehi melalui berbagai kegiatan, mulai dari berkumpul bersama keluarga hingga menghadiri pesta malam Tahun Baru yang meriah. Meski demikian, tahukah Anda tentang asal-usul perayaan Tahun Baru Masehi? Dari data historis, perayaan Tahun Baru Masehi bermula sekitar 4.000 tahun yang lalu atau sekitar 2.000 tahun sebelum Masehi. Tradisi ini pertama kali diperkenalkan oleh masyarakat Babilonia kuno sebagai bentuk penghormatan terhadap kedatangan Tahun Baru. Masyarakat Babilonia menggunakan penanggalan bulan pertama yang didasarkan pada perpotongan lingkaran ekuator dan ekliptika vernal equinox, sehingga perayaan Tahun Baru dimulai pada pergantian musim, yaitu pertengahan Maret. Perayaan Tahun Baru bangsa Babilonia kuno melibatkan sejumlah ritual. Salah satunya adalah pelaksanaan festival keagamaan yang dikenal sebagai Akitu. Festival ini berlangsung selama 11 hari dengan berbagai kegiatan yang berbeda setiap harinya. Bagi masyarakat Babilonia, perayaan Tahun Baru memiliki makna khusus sebagai bentuk penghormatan atas kemenangan Dewa Langit Marduk dalam pertempuran melawan Dewi Tiamat yang merupakan Dewi Laut yang dianggap jahat. Selama perayaan, Raja Babilonia juga menerima mahkota sebagai simbol dari para dewa sebagai tanda penobatan. Asal mula perayaan Tahun Baru Masehi dapat ditelusuri hingga ke peradaban kuno Romawi yang dikenal sebagai masyarakat pagan atau pemuja berhala serta komunitas Zoroastrianisme yang menyembah dewa. Sebelum menggunakan penanggalan Masehi, bangsa Romawi kuno mengadopsi kalender Romawi mereka sendiri sebagai acuan waktu pada masa itu. Namun setelah Julius Caesar menjadi Kaisar Roma, dia memutuskan untuk menggantikan kalender tradisional Romawi yang sudah ada sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Proses perumusan kalender baru ini melibatkan bantuan Sosigenes, seorang ahli astronomi dari Iskandaria. Sosigenes menyarankan agar kalender baru ini didasarkan pada revolusi matahari sesuai dengan praktik yang telah dilakukan oleh orang Mesir pada masa lalu. Hasil dari perumusan tersebut adalah 1 tahun dalam kalender baru dihitung sebagai 365,25 hari dan Julius Caesar menambahkan 67 hari pada tahun 45 sebelum Masehi. Selain itu, setiap 4 tahun sekali, 1 hari ditambahkan ke kalender ini, menciptakan tahun kabisat yang terdiri dari 366 hari dan bertujuan untuk menghindari penyimpangan dalam perhitungan waktu. Awal tahun dalam kalender Masehi diatur pada bulan Januari, diambil dari nama dewa berwajah dua Janus, yang diyakini sebagai penjaga pintu gerbang Olympus. Sebelum kematiannya pada tahun 44 sebelum Masehi, Julius Caesar juga mengganti nama bulan Quintilis menjadi Julius atau Juli, serta Sextilis menjadi Agustus, mengikuti penggantian tersebut oleh kaisar penerusnya, Augustus. Awalnya, kalender Julian atau Masehi hanya digunakan oleh bangsa Romawi kuno. Namun setelah kekristenan menjadi agama resmi di Kekaisaran Romawi kuno pada tahun 312 Masehi, sistem penanggalannya mengikuti kalender Julian. Tahun kelahiran Yesus Kristus dianggap sebagai tahun 1 Masehi. Begitu juga dengan bangsa Yahudi setelah Yerusalem jatuh ke tangan Romawi pada tahun 63 sebelum Masehi. Penanggalan Yahudi berganti menjadi penanggalan Masehi. Seiring berjalannya waktu, muncul suatu tradisi yang dikenal sebagai Sylvester Night, di mana orang-orang merayakan dengan pesta pada malam 31 Desember hingga 1 Januari. Tradisi ini kemudian menjadi bagian dari sejarah perayaan Tahun Baru Masehi yang tetap diperingati hingga saat ini. Tahun Baru dalam kebudayaan Yahudi. Trompet merupakan salah satu pernak-pernik yang sangat identik dengan perayaan malam pergantian tahun. Biasanya, trompet ditiup saat waktu telah menunjukkan pergantian tahun untuk menambah semarak malam yang terjadi setiap 1 tahun sekali itu. Namun selama ini banyak yang belum mengetahui asal mula secara meniup trompet tahun baru. Padahal hampir di seluruh dunia telah melakukannya setiap tahun.
Faktanya, ternyata meniup trompet tahun baru memiliki kaitan erat dengan tradisi keagamaan tertentu. Sejarah meniup trompet tahun baru berawal dari tradisi umat Yahudi, di mana di saat malam pergantian tahun di bulan Tishri, umat Yahudi pasti akan meniupkan trompet sebagai tanda pergantian tahun. Tishri sendiri merupakan bulan pertama dalam sistem penanggalan sipil dan bulan ketujuh pada kalender keagamaan Yahudi. Tahun baru Yahudi ini biasanya bertepatan pada bulan September atau Oktober dalam kalender Masehi. Di waktu malam pergantian tahun tersebut, orang-orang Yahudi akan menggelar perayaan atau biasa disebut sebagai Rosh Hashanah. Menjelang Rosh Hashanah, trompet yang terbuat dari domba jantan atau biasa disebut shofar akan dibunyikan di sinagog. Dalam kitab Taurat, Rosh Hashanah dijelaskan sebagai Yom Teruah atau hari bersuara atau shofar. Tujuan dibunyikannya trompet tersebut adalah untuk memanggil orang-orang Yahudi agar melakukan ibadah. Hukum merayakan Tahun Baru Masehi dalam Islam. Hukum merayakan Tahun Baru dalam Islam dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad dalam sebuah video ceramah yang diunggah dalam kanal YouTube Taman Surganet. Dalam ceramahnya, Uwas mulanya menjelaskan tentang sejarah penanggalan tahun Masehi. Uwas menjelaskan asal-muasal kalender Masehi yang saat ini digunakan sebagai penanggalan di sebagian besar penduduk dunia. Mulanya, kalender ini berasal dari kalender yang dibuat seorang kaisar dari negeri Romawi yang bernama Kaisar Julian, yang kemudian dinamai kalender Julian. Selanjutnya, kalender tersebut diambil dan dimodifikasi oleh Paus di Vatikan yang bernama Paus Gregorius. Hasil modifikasi inilah yang kemudian disebut Gregorian Calendar. Hingga pada suatu ketika dalam suatu pertemuan yang dilakukan Perkumpulan Bangsa-Bangsa PBB, kalender Gregorian ini disepakati sebagai kalender yang akan digunakan secara seragam di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang masuk anggota PBB. Meskipun berasal dari non-muslim, Uwas menjelaskan penggunaan kalender ini sebenarnya boleh-boleh saja. Kendati demikian, jika hal tersebut sudah menyentuh persoalan akidah atau kepercayaan, maka hukumnya tidak boleh. Uwas lalu mencontohkan hal-hal yang berkaitan dengan perayaan Tahun Baru Masehi. Ketika sudah masuk ritual, ibadah, meniup trompet, itu sudah masuk dalam ritual. Lalu kemudian menyala-nyalakan lilin, itu ritual. Apalagi membuang waktu percuma. Apalagi sampai membawa anak gadis orang yang tidak mahram, jelasnya. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka." Hadis riwayat Abu Daud, Al-Libas 3512, Al-Albani berkata dalam Sahih Abu Daud, Hasan Sahih nomor 3401. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.